Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fazal Muhammad Hajar Nazrullah dari Sekolah Tinggi Hukum Garut akan memulai diskusi kelompok bersama rekan-rekan saya atas tugas dari mata kuliah Ilmu Negara dengan dosen pengampu Bapak Ugun Guntari SH.MH. Saya akan memperkenalkan terlebih dahulu rekan-rekan saya dari sebelah kiri. Perkenalkan, nama saya Ibu Rahima. Saya Intan Agustina. Saya Alan Firmansyah. Dan saya Adi Ismawan. Saya akan membahas pengertian dan istilah ilmu negara. Timbulnya ilmu negara dimulai saat berkembangnya api revolusi sejak proklamasi 17 Agustus tahun 1945. Namun dalam ilmu pengetahuan mengenai negara ini belum bisa dibentuk. Ilmu pengetahuan yang berkembang sendiri, sehingga masih sangat dipengaruhi oleh ilmu pengetahuan yang berasal dari Eropa yang bersumber dari zaman Yunani. Timbulnya ilmu negara di Eropa karena adanya keperluan-keperluan praktik, yaitu sebelum zaman Bismarck atau dalam pemerintahan Kaisar Wilhelm di Jerman, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari sendi-sendi pokok dan pengertian-pengertian pokok tentang negara. Pada waktu itu timbul suatu mazhab yang disebut aliran hukum publik Jerman yang khususnya menyelidiki sifat-sifat hukum publik. Tentang pengaruh mazhab ini terhadap perkembangan ilmu negara dikemukakan oleh Paul Laban dan Pon. Secara terminologi, ilmu negara terlebih dari dua gabungan kata, yaitu ilmu dan negara. Ilmu berarti suatu sistem pengetahuan, sedangkan pengertian negara dirumuskan juga dengan berbagai definisi seperti ditemukan oleh para ahli, yaitu berpikir. Ilmu negara sendiri mengkaji asal mula sifat, hakikat, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan negara beserta seluk-beluknya. Seluk-beluk negara yang terkaji secara komprehensif sejak munculnya negara, yaitu pemahaman tentang negara, kepemimpinan, serta pemerintahan suatu negara. Kajian tentang negara ini mencakup pengertian pokok serta segala sesuatu yang berhubungan dengan negara, misalnya warga negara, pemerintahan, demokrasi, lembaga negara, pemilu, wilayah, dan sebagainya. Negara adalah organisasi atau badan tertinggi yang memiliki kewenangan mengatur sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat luas, serta memiliki kewajiban untuk mensejahterakan, melindungi, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu, tujuan negara secara umum dapat dilihat pada perwujudan beberapa unsur, seperti keadilan, kemakmuran, keamanan, dan kesejahteraan rakyat. Berdasarkan banyak teori yang ada, secara umum ada 5 tujuan negara yang paling utamanya diantara yaitu sebagai berikut. 1. Menciptakan keadaan agar rakyat bisa mencapai keinginan-keinginannya secara maksimal. 2. Memajukan kesusilaan manusia sebagai individu dan sebagai makhluk sosial. 3. Mencapai penghidupan dan kehidupan yang aman dan tentram dengan taat kepada Tuhan. 4. Berusaha menyelenggarakan ketertiban, keamanan, dan ketentraman agar tercapai tujuan negara yang tertinggi, yaitu kemakmuran bersama. 5. Memelihara dan menjamin terlaksananya hak-hak asasi manusia. Kemudian kekuasaan penguasa dibatasi oleh hak-hak asasi manusia. Objek ilmu negara adalah negara pada umumnya dalam pengertian negara yang abstrak, umum, universal. Jadi penyelidikan tidak ditunjuk pada negara-negara tertentu yang konkret, melainkan lebih ditunjuk pada bentuk dan hakikat negara pada umumnya di seluruh dunia. Sedangkan objek ilmu-ilmu lainnya adalah negara dari sifatnya atau pengertiannya konkret, artinya objek itu sudah terikat dengan tempat, keadaan, dan waktu. Jadi telah memiliki objek yang pasti, misalnya negara Republik Indonesia, negara Inggris, negara Jepang, dan seterusnya. Kemudian dari negara pengertiannya yang konkret itu diselidiki atau dibicarakan lebih lanjut
susunannya, alat-alat perlengkapannya, wewenang serta kewajiban daripada alat-alat perlengkapan tersebut, dan seterusnya. Objek ilmu negara yaitu negara dari sifat atau pengertian yang abstrak, umum, universal sebagaimana diuraikan di atas tersebut perlu dibicarakan terkait 3 pokok seperti berikut: 1. Asal mula negara, 2. Akhir negara, serta bentuk-bentuk negara dan pemerintahan. Fungsi negara menurut para ahli. Dalam bukunya Web of Government, McIver telah fungsi negara dari segi transformasi, transformation function of government. Dari segi transformasi itu, fungsi negara mencakup fungsi kebudayaan kebetulan function, di mana fungsi kebetulan atau kebudayaan ini sesungguhnya terletak pada aktivitas individu. Karena itu, negara harus hanya memajukan dan mengintensifikan saja usaha yang dijalankan oleh rakyat dalam aktivitas budaya. Fungsi kesejahteraan umum, public welfare function, yaitu semua aktivitas manusia yang ditujukan kepada untuk seluruh lapisan masyarakat. Fungsi ekonomi, economic function, di mana negara secara aktif turut campur dalam bidang perekonomian dengan maksud agar dapat menjamin kehidupan yang layak bagi warga negaranya. Sekian yang dapat kami sampaikan tentang diskusi ini tentang tentang ilmu negara. Mohon maaf bila ada kata yang salah atau yang kurang berkenan, dan mohon maaf juga bila ada kekurangan. Terima kasih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.